Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman pergi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jumpa lagi bareng saya Dede Nugraha di Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Alhamdulillah. Kali ini di episode ke-7 kita akan sama-sama melanjutkan perjalanan kita. Dan saat ini saya berada di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ya. Insya Allah kita akan ngonten bareng seorang rapper yang tentu Anda pasti udah kenal. Karena rapper ini bukan hanya dikenal di kota Bandung saja, tapi dikenal di seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ebit Beat A. Ebit Beat A, rapper yang tinggalnya di daerah Kota Baru Parahyangan. Dan insya Allah sebelum kita ketemu sama Ebit, kita akan melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Jadi pastikan teman pergi tetap menyaksikan acara ini sampai dengan tuntas ya. Jangan lupa juga untuk like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Dan tema kita kali ini adalah sedekah setiap detik berkah. Jumat Mubarak, Jumat penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman pergi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, baru saja kita selesai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Sebentar lagi kita akan kehadiran narasumber ya, guest star kita, rapper Ebit Beat A, yang insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar sedekah. Sedekah di sini singkatannya setiap detik berkah. Seperti apa keberkahan dalam hidup? Nanti kita akan sharing, kita akan berbagi ilmu dengan Kang Ebit juga Anda ya, teman pergi ya. Alhamdulillah, teman pergi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sudah kehadiran Ebit Beat A. Assalamualaikum Dek. Sehati ya. Sudah lama banget kita tidak bertemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ebit Beat A, kalau dengar Ebit Beat A itu ingat dengan lagu Mari Berzakat Berbagi pada sesama. Aye. Banyak banget lagu-lagu yang ngehits. Dan untuk teman pergi, biar perjalanan kita berkah ya Kang Ebit ya. Karena episode kali ini spesial banget sama Kang Ebit. Judulnya adalah sedekah setiap detik berkah. Waduh, sedekah setiap. Jadi jalan-jalannya juga berkah. Amin, amin. Bukan sekedar mobil-mobilan. Ya, betul. Tapi ada nilai, manfaat, ilmu yang bisa didapat ya. Yes. Berangkat Ted? Skuy istiqomah. Baik teman pergi, biar perjalanan kita berkah dan dapat kebaikan. Betul. Selamat, aman. Kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ebit, kegiatan kesibukan apa saja nih sekarang? Alhamdulillah Kang Ude, sekarang itu masa pandemi, saya show di panggung on stage live itu sudah tidak ada. Tidak ada. Gitu ya. Karena menyesuaikan kan pandemi tidak boleh, jadi akhirnya show-nya di online. Online ya. Alhamdulillah. Di online, dan sekarang lagi sibuk sama bapak-bapak di komplek ini ngurus masjid. Masjid ya. DKM. Belum ada DKM. DKM-nya dekat ke masjid. Nah, kalau itu iya. Belum ada DKM-nya, baru 1 bulan masjidnya. Nah, kita mencoba memakmurkan lah sama bapak-bapak di komplek. Dan ya sibuknya itu aja. Dan apa ya, bantu-bantu, ada beberapa yang itu konser online. Misalnya konser online ya udah bikin konsernya dulu di rumah, terus hasilnya dikirim biar mereka tayangkan. Jadi memang harus menyesuaikan lah. Betul.
kalau di masa pandemi gini kita memanfaatkan teknologi ini, walaupun memang teknologi ini apa ya, dua mata pisau yang sangat berbahaya, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Ya kita memanfaatkan sesuatu yang baik lah menurut kita. Dengan apa gitu, begitu. Nah kadang ada rasa itu deh. Nah saya ingin menanyakan tuh masalah ini, kita ketika kita ingin rezeki kita berkah, apa sih yang pertama harus kita pahami dulu gitu, harus kita pahami supaya di dalam hati kita tuh sudah terbentuk bahwa apapun rezeki yang diberikan oleh Allah, syukuri gitu. Dan kadang saya sendirilah, pengalaman saya sendiri, jadi sok kedumel gitu. Kok gini sih, kok gini, tapi suka diingatkan juga sama teman-teman. Nih kalau teman saya yang mengingatkan mah gini, alit ageng syukuri. Jadi dalam bahasa Indonesia mah besar kecil pokoknya syukuri aja. Tapi kadang teh sok ikhlas. Gitu. Sama satu lagi nih mengenai waktu nih deh. Iya. Ini waktu ini memang aduh luar biasa ya. Perasaan nih, saya perasaan bikin lagu Muslim United tuh baru kemarin-kemarin. Udah 3 tahun ternyata. Udah 3 tahun ya? Ternyata waktu tuh nyerelek gitu. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Nah, ini gimana? Ada tips-tips nggak deh supaya menguatkan lagi gitu, menguatkan lagi saya, khususnya orang-orang yang ya kadang suka silaf gitu, suka hilaf, suka poho, suka lupa, kadang temikirkan gitu, biarin aja gitu. Yaudah deh. Oke, baik, keren banget ya, dalam banget ya. Ini mah berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi kita nggak nilai orang ya, pengalaman diri pribadi, diri sendiri mengenai keberkahan. Emang kalau kita bahas lebih dalam, yang pertama ini berkah keturunan ini, artinya lahirnya generasi yang soleh. Generasi yang soleh itu adalah generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, juga banyak amal soleh. Jadi kalau bicara mengenai soleh, ibu bapak pengen nggak anaknya jadi soleh? Pengen. Pasti pengen. Pasti tanya, soleh teh apa sih? Soleh teh itu. Bingung kan? Pengen punya anak yang soleh, keturunan yang soleh itu yang kayak pas ditanya soleh teh gimana? Nah, ini ternyata keturunan yang soleh itu adalah keturunan yang satu kuat imannya, yang kedua luas ilmunya, dan yang ketiga adalah banyak amal soleh. Kalau anak kita, keturunan kita imannya kuat di tengah berbagai godaan yang zaman now gitu kan, luar biasa, perkembangan teknologi gitu kan, gadget dan sebagainya. Tapi ada di antara mungkin teman-teman yang lain pada asik mainan gadget. Ada yang luar biasa. Waktu kita bareng itikaf tuh Kang Ibit beberapa tahun yang lalu, seorang anak, dia itu anak pejabat ya, luar biasa. Ternyata yang dipegang itu di antara sekian banyak anak-anak yang memang mainin handphone, tapi dia asyik, senang berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, merinding banget. Anak pejabat, kemudian dia tak lepas dari bacaan Quran, tak lepas dari hafalan Quran, yang membuat saya iri. Kemudian ya iri dalam kebaikan boleh ya, gitu ya namanya ya. Ini orang tuanya keren banget ngedidik anaknya. Di tengah kesibukan dia jadi pejabat gitu kan, banyak urusan, tapi Masya Allah tabaraka rahman, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Apa ciri kesolehan itu? Ya kuat imannya, baca Quran, menghafal Quran gitu kan, interaksi dengan Quran, interaksinya dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, bukan hanya kuat imannya saja, tapi harus luas wawasannya, keilmuannya, khazanah keilmuannya. Dan yang ketiga juga harus banyak amal solehnya. Dan jadi, anak jadi berilmu tuh betul, kalau kita bicara mengenai ilmu itu penting banget. Kita berucap, kita berkata, apalagi Masya Allah ya, di hadapan teman begini ya, di televisi, di YouTube, itu mesti berhati-hati, harus betul-betul kuat dasar landasan keilmuan kita. Kan banyak juga yang mohon maaf gitu ya, ada yang kekeliruan, kesalahan gitu kan. Ya namanya manusia, ada salah, ada hilaf gitu kan. Tempatnya salah dan hilaf ya. Kecaletot barangkali. Makanya kita mesti betul-betul berhati-hati, kuasai ilmu yang kuat, harus luas ilmunya, sehingga kita pun tidak salah dalam menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Dan terakhir adalah harus banyak dalam melakukan amal soleh. Amal soleh ini hal yang sangat penting banget ya. Batasannya tuh yang dijadikan batasan, oh ini tuh amal soleh gitu. Apa sih Dek? Maksudnya kan kita rujukannya
ya yang menjadikan amal soleh itu rujukannya kita sebagai muslim adalah ya apa yang dicontohkan Nabi, Betul. apa yang ada di dalam Al-Quran. Betul. Ya. Nah, kadang kalau kita kembali ke dunia nyata tuh, ya menurut orang-orang mah ya ini teh amal soleh saya, tapi kok amal soleh gini, misalkan gini ya. Saya pingin berbuat kebaikan nih buat teman saya, ya. Terus apa kebaikannya? Ya saya mah beliin minuman. Gitu. Nah itu sih, iya berbuat baik, tapi beli karena minuman gitu. Minumannya ini minuman keras. Minuman keras gitu, Homer gitu. Kan Homer. Gimana gitu. Oke. Jadi kalau bicara mengenai amal soleh, ukuran amal soleh itu kayak gimana sih? Iya. Prinsip dari amal soleh itu ada dua, Kang Ebit. Nah, satu adalah ikhlas. Dua adalah ittiba atau mutaba'ah. Jadi seseorang akan diterima amal solehnya kalau dia ikhlas. Oh, iya. Kata Syekh Al-Munajjid ini panjang lagi nanti ngebahas kita banget. Ikhlas tuh gimana? Tapi sekilas aja ya. Karena ada judul lagu Ebit yang ikhlas. Oh iya, ikhlas. Seandainya. Lupa itu saya. Lagu-lagu Ebit tuh saya kemarin waktu sebelum pandemi Kang Ebit. Ya. Qadarullah ya Allah berikan rezeki ke Palestina Kang Ebit. Oh, Masya Allah. Dengar lagu Kang Ebit surat cinta, surat cinta dari Palestina. Surat cinta dari Palestina itu di kamar ya. Aduh. Kan hujan banget Kang Ebit, hujan gede, kemudian 5 derajatan lah di Palestina itu. Masya Allah pas dengerin lagu Kang Ebit sudah ke Palestina luar biasa. Semangat. Masya Allah deh. Kita ke ini dulu, masuk dulu ke Mesir. Lewat Mesir jadi. Mesir dari Kairo ke Mesir itu 9 sampai 10 jam. Masuk ke Palestina, kemudian ke Yordan. Dari Yordan baru pulang. Nah di Palestina ternyata lagu-lagu Ebit tuh bikin hati ini jadi makin semangat. Apalagi pas posisi lagi di Palestina. Lagi di Palestina mendengarkan lagu surat cinta dari Palestina. Lagu Kang Ebit keren. Kembali lagi ke mengenai tadi sampai mana tadi? Prinsip amal soleh. Prinsip amal soleh. Dan ukuran seseorang bener amal soleh itu kayak gimana sih? Pertama harus ikhlas Kang Ebit. Harus ikhlas ya. Nah, ikhlas ini kata Syekh Al-Munajjid, beliau kutip dari pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Nah, ini rujukannya Al-An'am 162. Al-An'am 162. Pasti Kang Ibnu juga hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Betul. Lillahi rabbil alamin. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umroh itu lagi-lagi lillah. Jadi semua ibadah kita tuh harus lillah, harus karena Allah. Ini singkat aja ya. Yang kedua, amal soleh itu akan berbuah pahala, ganjaran, imbalan dan akan diterima. Ternyata tak cukup dengan ikhlas. Yang kedua harus benar cara melakukannya. Nah ini jawabannya. Benar ya. Harus benar cara melakukannya ataupun cara melakukannya harus benar. Dari mana Ustadz kita harus tahu? Dari mana kita tahu cara melakukan sesuatu itu benar? Ya dari mencari ilmu lah. Thalabul ilmi, dapat ilmu di kajian-kajian. Oh Masya Allah Kang Ibit kan gaulnya sama Ustadz Hanan Ataki gitu kan. Ilmunya banyak. Hanya bantu-bantu saja. Gitu ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik maka kebawa kebaikannya Kang Ibit. Seneng ya Kang Ibit. Betul, jadi sebenarnya gitu. Kenapa saya pingin kenal dengan banyak orang yang berilmu, yang maksudnya tuh kadar keilmuannya tuh lebih dari saya itu adalah saya pingin ke bawah ilmu gitu. Betul. Dan sebenarnya kalau misalkan kayak udah nih dekat dengan udah alhamdulillah dapat ilmu baru. Dan kalau ngejar ilmunya udah mah sudah nggak mungkin kayaknya. Karena dari awal udah belajar banyak banget, saya mah yang lain. Ustadz Hanan udah belajar, memang fokus belajar. Saya yang lain. Jadi ketika ya udah akhirnya jadi kita memulung amal seorang, ilmu seseorang. Jadi akhirnya kita mendapatkan ya minimal kalaupun te kaseblok gitu jadi bahasa kasimre lah apa itu kasimre? Kesiram mungkin ya. Ya kalau nggak ke kalau nggak kesiram betul-betul mandi dengan ilmunya ya minimal kita kesiram ilmunya. Akhirnya dapat juga gitu sedikit-sedikit gitu. Luar biasa ya luar biasa ya. Mungkin itu dulu aja ya. Ada lagi Kang Ibit? Itu baru berkah keturunan. Sebetulnya tadi, kalau didalamin lagi termasuk Kang Ibit tadi cerita mengenai belum dapat keturunan itu, nanti saya mau ngebahas juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Nah, yang
usianya sudah disebutkan dalam Quran tuh syaikhul, udah beruban, udah sepuh, ya, udah betul, tua. betul. Bahkan istrinya disebut mandul, Ya. Sarah itu ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu Allah berikan rezeki kepada keduanya yaitu dengan keturunan meskipun di usia yang sudah sepuh. Nah, ini nih Kang Ebit ya. Singkat aja kita nih. harus yakin. Surat ya, Hud 7173. Surat Hud 7173. Ya. Boleh terjemahnya nih Kang Ebit. Boleh. Ini aja terjemahnya. Ini jadi Terjemahnya penyemangat adalah, ya. buat teman-teman juga ya. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Masya Allah. Ini di sini Dalam ditulis banget. juga. Heran tentang ketetapan Allah, itu adalah rahmat dan berkah Allah. Akbar, Kang Ebit. Jadi Sesuai gimana dengan Kang apa yang Ebit? kita bahas. Tetap optimis Kang Tetap Ebit. optimis. Saya selalu optimis dan saya adalah orang yakin bahwa sesuatu itu ada saatnya. Betul. Kalau dulu ingat guru kita Ustadz Abu Robani, kalau bilang saat dan ba'da sa'ah kayak gini kan. Oh iya iya. Saat dan ba'da sa'ah. Mudah-mudahan nonton nih Ustadz Abu. Abu Robani. Assalamualaikum Abu. Aduh, semoga sehat selalu guru Demam kita ngaji ya. nih. Luar biasa demam ngaji. Betul ya, saat dan ba'da sa'ah. Jadi ada saatnya lah gitu. Iya, iya. Dan saya yakin bahwa pasti saatnya ada dan kita harus tetap, pertama adalah kita yakin, kedua berusaha. Gitu. Jadi setelah yakin berusaha, setelah itu ya Allah aja yang menentukan sesuatunya karena kita kembalikan lagi kepada Allah. Gitu. Betul. Keren. Husnudon. Nih mengenai rezeki deh. Oke. Yang Jadi tadi masuk bahas yang juga. kedua nih bab transparan Iya, tadi. Kang Arya, bab transparan Bab gimana ya? transparan. Bab transparan. Punya pengalaman juga Kang Arya. Ya. Gimana, Kak? luar biasa nih, apa tadi tuh sobat pergi ya? Teman pergi. Oh, teman pergi. Teman pergi. Mohon maaf, teman pergi. Ini kita ngebahas yang ringan-ringan saja tapi berdasarkan pengalaman lah, bukan Yeah. mungkin ada dari teman pergi juga yang mengalami ini mah, tapi pengalaman saya gitu. Kadang sok ngedumel gitu kalau kita mengerjakan sesuatu tapi akhirnya yang didapatkan dari hasil itu tuh loh kok gak sesuai dengan apa yang saya kerjakan sih. Tapi akhirnya sih ikhlas juga ya. Yeah. Sudahlah, mungkin ini rezeki dari Allah tuh seperti ini, ya sudahlah saya terima walaupun memang yang ngedumelnya itu dari duluan dulu sebelum ikhlas gitu. Jadi harusnya kan ikhlas dulu, jangan ada ngedumel. Yeah. Tapi ini mah namanya juga manusia ya, ngedumel kieu kenapa gini tapi pas pikir-pikir lagi, oh ya sudah, memang rezeki dari Allahnya segini, sudahlah gitu. Oke, siap. Ya, memang kalau bicara rezeki ini ya Kadang kita termasuk- ikut rezeki itu ya. Ya itu ini saya juga nih nggak tahu mindsetnya. Jadi kalau kita mendengar kata rezeki teh udah hitungannya teh dunia. betul. Hitungannya teh rupiah kah, barang kah. Nah ini gimana deh? Kalau kita balik lagi ke tema yang sedang kita bahas ya, sedekah setiap detik berkah ini. Jadi ketika teman pergi juga baca di Al-A'raf ayat 96 ya, tadi itu kata Ibnu Katsir, salah satu penafsirannya itu adalah berkah makanan, berkah rezeki ya. Rezeki yang didapat kalau pengen berkah ya tentu harus halal ya. Bukan hanya zatnya yang halal, tapi dari cara kita mendapatkannya juga harus yang halal, sumbernya. Dan ingat, kita nggak boleh kemudian meremehkan bab rezeki. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Seseorang tidak akan beranjak kelak pada hari kiamat melainkan akan ditanya mengenai 4 hal. 4 hal. 1, an umrihi fi ma'afnah. Umurnya dipakai untuk apa, dihabiskan untuk apa. Kedua adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala fi. Ilmunya dipakai untuk apa. Yang ketiga, wa an malihi fi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta yang kita cari itu min ainak tasabahu, dari mana? Dari mana harta tersebut, wa fi ma anfaqahu, dan dikeluarkan untuk apa harta tersebut? Dibelanjakan untuk apa? Karena ada juga orang yang dapat harta yang halal, ya halal, thayyib,
Tapi ternyata digunakannya oke. tanda kutip untuk jajan, ya, untuk maksiat, ya. Hartanya halal, tapi proses ketika sudah dapat harta dipakainya di jalan yang nggak benar, nggak boleh. Nah, yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa an jismihi fi ma'blah. Jasad kita juga akan ditanya. Jadi kalau bicara rizki ini memang luas banget Kang Ebit, ya. Betul. Bicara rizki luas banget, dan salah satu dari orang yang akan meraih keberkahan itu, orang yang akan memperoleh keberkahan itu tadi di awal saya sebutkan, dia pasti hidupnya akan baik. Kedua, rizkinya pasti akan dicukupkan. Cukup itu kan dalam bahasa agama disebut qanaah, ya. Qanaah itu merasa cukup. Jadi yang jadi krisis di kita itu adalah qanaah, merasa cukup. Berarti pas banget. Jadi saya kalau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rezeki yang cukup buat beli rumah 10, cukup buat beli mobil 50. Karena cukup gitu. Jadi Kak, mau apapun cukup. Ya Allah, pingin berikan rezeki yang berkah, yang cukup buat umroh, cukup buat haji, cukup nanti ke Palestina, udah cukup, pingin ke Turki, bawa istri segala macam, pingin apa lagi, pingin bayarin hutang-hutang teman-teman misalkan gitu. Aduh, luar biasa ya. Karena cukup gitu ya. Karena nggak semua orang kaya merasa cukup loh. Ini kan kalau bicara mengenai dunia itu, katanya dunia ini ibarat air laut. Semakin minum ya makin haus. Main asin gitu ya. Asin. Itu Rizki. Dan hari ini kita bisa ngonten bareng juga adalah Rizki dari apa? Rizki kesehatan, Rizki apa lagi nih? Rizki kesempatan ya. Itu juga rizki ya. Betul. Hitungannya. Dan jangan sampai juga kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang paling banyak dilupakan oleh manusia itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Betul. Ini termasuk kategori berkah yang ketiga Kang Ebit, berkah waktu. Jadi manfaatkan waktu luang kita, waktu yang Allah berikan untuk kebaikan. Karena ada manusia-manusia yang ternyata dapat kerugian. Kalau kita baca surat Al-Asr tuh ya. Kenapa ruginya ya? Karena nggak iman, nggak beramal soleh, nggak saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini nih yang selalu saya rada berdialog dan bertukar pikiran dengan teman-teman itu adalah ketika bab saling mengingatkan. Jadi ada beberapa yang ya udahlah, amal kamu, amal saya. Tapi ya kita kan harus saling menasehati dalam kebenaran, kebaikan, setelah saling dan harus ya ada ya. Betul, saling nasihat menasehati. Jadi nggak bisa bahwa jadi ketika ada teman saya yang misalkan saya kurang bagus, ya harusnya teman saya menasehati. Karena kita memang dianjurkan untuk menasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran gitu ya. Betul. Nah, itu. Jadi ya itu makanya jangan bosan-bosan teman-teman untuk saling menasehati, karena ya ini adalah dianjurkan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan dalam munku teku bubaturan mah usaha deui. Keluar bahasa raja ekekna ya. Ya aduh, mohon maaf. Nanti di sini ada translate-nya. Saya ini kebiasaan memakai bahasa Ibu. Kalau tidak sama teman sendiri yang mengingatkan, sama siapa lagi? Karena kita punya teman kan, kita bersosialisasi. Ya, dan bentuk dari nasihat itu kan beragam. Seorang musisi kayak Ebit kan ingetin orang sholat gimana? Eling umat diturunin almarhum ya Darso ya. Itu nasihat juga kan. Jadi bicara mengenai nasihat itu bukan hanya ustadz aja gitu kan. Semua kita tuh adalah dai ya. Semua kita wajib untuk berdakwah gitu. Dakwahnya ya macam-macam. Ada dakwahnya ya kayak Kang Arya nih, produser kita. Ya dakwahnya konsepin konten acara kita. Yang bikin nama pergi itu beliau Kang Ebit. Luar biasa lah sama teman-teman. Ada Kang Akeo. Barakallahu fikum. Kang Akeo ini yang edit ada Kang Boys gitu kan. Jadi di balik program pergi ini yang krunya juga banyak, insyaallah itu adalah bagian dari dakwah juga. Jadi dapat amalan yang mengalir. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Betul.
saya mah nggak bisa ceramah kayak Ude, ilmunya juga nggak nyampe. Walaupun misal dari Ude ditransfer ke saya ilmunya sedikit-sedikit saya dapat, tapi nggak bisa menyampaikan karena ya pertama keterbatasan, keduanya kapasitas saya belum di situ. Kayak Ude misalkan, nanti nge-rap kayak gini, bisa Ude teh bisa. Dan, walaupun bisa tapi nggak pas gitu, bukan kapasitas. Gitu, memang ada kapasitasnya. Jadi mudah-mudahan saling mengingatkan dengan kapasitas masing-masing, dan tujuan akhirnya mah adalah mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah. Keren. Luar biasa. Ini kesimpulan tapi belum berakhir. Belum berakhir. Iya, belum berakhir. Itu udah mengenai apa tadi deh? Waktu ya. Waktu. Jadi udah 3. Udah tiga. Ini deh ada satu pertanyaan nih. Siap. Mungkin tadi udah terjawab atau saya sempat terlewat. Ini mengenai keberkahan dari bumi dan langit. Kalau dari bumi kan kita bisa lihat lah ya. Betul. Dengan kita bisa mendapatkan achievement pribadi. Betul. Bisa mendapatkan kehidupan yang layak, pekerjaan, pasangan. Kalau mendengar kata berkah itu deh, jadi kayak diberikan dinaungi, kayak diberikan diizinkan lah gitu, dan ini tuh diridoi gitu. Jadi nah, dan jadi kita mengharap keberkahan dari sesuatu apapun, dan kita memberikan ucapan semoga berkah ya, semoga Allah memberkahi. Itu tuh jadi kayak sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita capai atau yang kita dapat itu sepertinya tuh menjadi sebuah sebuah kegembiraan yang luar biasa karena sudah diridhoi oleh otoritas tertinggi gitu. Oh, mantap. Dalam. Jadi kayak kita memberikan doa barakallah ya, semoga Allah memberkahi itu. Jadi ketika kayak didoakan ya, kita mendapatkan yang kebahagiaan yang luar biasa gitu. Betul. Seperti kita diizinkan misalkan gini. Saya suka main bola nih deh ya. Iya. Ketika saya nggak boleh main bola gitu, ada sesuatu hal nggak boleh main bola, tapi ketika minta izin saya mau main bola, ya itu boleh, silahkan. Nah itu tuh jadi kayak wah, lega dan ada kegembiraan di dalam hal itu tuh gitu. Jadi kayak ketika mendengar kata berkah tuh, ini tuh sudah mendapatkan hal yang terbaik, sudah jadi kayak mendapatkan hal yang terbaik yang tidak ada lagi penghalang yang bisa membuat hal itu tidak baik gitu. Oke. Jadi gimana ya? Jelasin saya bingung juga. Bingung ya. Cuman, jadi ketika mendengar kata berkah ya udah kayak kebaikan aja. Ya bebas lepas kebaikan dan semuanya tuh dinaungi dengan dengan sesuatu yang baik gitu. Oke, siap. Gitu, luar biasa. Baik, sebelum kita ngejelasin apa arti dari berkah itu, Kang Ibe tadi udah dalam banget, udah bagus banget jawabannya. Kita akan rujukan, kita akan kembalikan apa berkah itu di surat Al-A'raf ayat 96 nih Kang Ibe ya. Sebaik-baiknya rujukan itu adalah Al-Quran. Betul. Jadi kalau kita jadikan Quran sebagai pegangan, Al-Quran dan Sunnah, maka dipastikan kita tidak akan pernah tersesat. Betul. Pasti akan selamat. Nah, di surat Al-A'raf, teman pergi juga bisa buka surat ke-9. Oh, iya ini. Ayat 96. Nah, seperti biasa di program Pergi Perjalanan Religi ini, kita akan awali kebersamaan kita dengan ngaji Quran dulu Kang Abid. Biar berkah kan? Biar berkah. Biar berkah, perjalanan berkah, hidup kita berkah, ngaji Quran. Betul. Baik Kang Abid, saya contohkan sekali Kang Abid ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama
walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallah. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi berkah ini ternyata sering kita dengar kata berkah. Di antara sekian banyak rujukan ayat, dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 96 ini ya. Jadi syarat dari seseorang mendapatkan keberkahan itu adalah amanu wa taqaw, iman dan bertakwa. Oh, iman bertakwa. Kalau kitanya iman, kalau kitanya takwa, pasti kami akan melimpahkan keberkahan, bukan hanya dari bumi aja. Dari langit. Dari langit dan di bumi. Betul. Keren banget. Nah, maka apa yang kemudian bisa kita ambil kesimpulan dari kalimat berkah itu? Ya. Berkah itu secara bahasa adalah an-numu wa ziyadah. An-numu wa ziyadah itu artinya tumbuh dan berkembang. Oh, ya, tumbuh dan bertambah, ya. Berkembang dan bertambah. Sedangkan menurut istilah berkah itu adalah, keberkahan itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan terhadap sesuatu, sehingga apa yang dimiliki dan apa yang diperoleh semakin berkembang dan semakin bertambah besar manfaat kebaikannya. Nah, itu berkah. Jadi ketika seseorang dapat keberkahan, maka hakikatnya dia itu dapat kebaikan. Siapa yang ngasih kebaikan itu? Allah. Karena sumber dari kebaikan itu adalah Allah. Otoritas tertinggi yang tadi Kang Ebit sebutkan ya. Itu ya ternyata. Jadi kalau bicara mengenai keberkahan pasti adalah kebaikan. Ya, betul. Ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita makin dekat sama Allah, kita makin syukur kepada Allah, kita makin iman, makin takwa, maka seseorang itu pasti dapat keberkahan. Karena kalau orang, baik itu pribadi, baik itu keluarga, masyarakat gitu ya, dapat keberkahan, maka dipastikan hidupnya pasti akan baik. Satu. Kedua, orang yang meraih keberkahan itu rizkinya pasti akan diberikan kecukupan, bahkan melimpah. Dan yang ketiga, orang yang dapat keberkahan itu ilmu dan amalnya akan semakin baik. Itu dia ya. Dan Kang Ebit, kalau bicara mengenai keberkahan ini ada 3 hal secara garis besar ya. Orang dapat keberkahan itu dari 3 hal ini. Dapat 3 hal ini. Pertama adalah berkah keturunan. Kedua adalah berkah rizki atau berkah makanan. Dan yang ketiga adalah berkah waktu. Wah, ini dia nih. Nah, ini kita kembangkan kalau Kang Ebit nanya dulu aja. Jangan dibahas terus, jadi kayak di masjid ini kalau ngebahas terus. Ini dia ya. Tadi kan memang disebutkan bahwa jadi ketika kita mendapatkan doa dari orang gitu ya, ketika kita melakukan semoga mendapat keberkahannya, semoga Allah memberkahi. Itu tadi yang dijelaskan Ude itu betul ya. Mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rasa apa? Jadi ada rasa tenang juga, ada rasa aduh nyaman gitu didoakan sama orang. Ini kalau kita lihat dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, surat Al-A'raf ayat 96 ini tafsirnya adalah dalam ayat ini diterangkan bahwa seandainya penduduk kota Mekah dan negeri-negeri yang berada di sekitarnya serta umat manusia seluruhnya beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan seandainya mereka bertakwa kepada Allah sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Nikmat yang datang dari langit, nah ini penjelasannya. Barokati minas sama itu apa? Nikmat yang datang dari langit itu misalnya hujan yang menyirami dan menyuburkan bumi. Pada sholat Jumat tadi kita hujan ya, turun hujan, alhamdulillah itu berkah. Menyirami dan menyuburkan bumi, hujan, sehingga tumbuhlah tanaman dan berkembang biaklah hewan ternak yang kesemuanya sangat diperlukan oleh manusia.
Di samping itu mereka akan memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak serta kemampuan untuk memahami sunnatullah yang berlaku di alam ini, sehingga mereka mampu menghubungkan antara sebab dan akibat. Dengan demikian mereka akan dapat membina kehidupan yang baik serta menghindarkan malapetaka yang biasa menimpa umat yang ingkar kepada Allah dan tidak mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Apabila penduduk Mekah dan sekitarnya tidak beriman, mendustakan Rasul dan menolak agama yang dibawanya, kemusyrikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah menimpakan siksa kepada mereka, walaupun siksa itu tidak sama dengan siksa yang telah ditimpakan kepada umat yang dahulu yang bersifat memusnahkan. Kepastian azab tersebut adalah sesuai dengan sunnatullah yang telah ditetapkannya dan tak dapat diubah oleh siapapun juga selain Allah. Ini tafsir jelas banget dari Kementerian Agama. Itu maksud dari berkah dari langit dan bumi, dari langit yang tadi ditanyakan sama Kang Ebit ya. Luar biasa. Itu luar biasa ya. Nggak kerasa kita udah mau. Jadi saya berpikir gini, ketika Allah memberikan keberkahan dari langit berupa hujan, di bumi terjadi banjir, longsor dan segala macam, itu kembali lagi ke ayat yang tadi deh, yang melakukan kerusakan di muka bumi itu ya, gitu kan ya. Jadi ketika sebenarnya mah si hujan itu diberikan untuk memberikan keberkahan. Tapi ketika kerusakan di bumi terjadi oleh manusia, yaitu maka akibatnya adalah adanya banjir, adanya longsor dan lain-lain. Nah, jadi memang kita harus bermuhasabah diri juga, jangan sampai akhirnya menyalahkan karena hujannya gede teuing, karena begini akhirnya banjir. Jangan ya. Jangan. Karena kalau merujuk tadi ayat tadi bahwa keberkahan dari langit itu adalah hujan, ya memang hujan itu diberikan untuk memberkahi penduduk bumi. Iya, betul. Jadi bukan ada yang kalau hitungannya dia azab itu, hujan itu azab kan ada lagi ya, yang lain ya deh ya. Tapi segaris besar bahwa hujan itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah dari langit turun ke bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga ternak, ternak bisa makan, tumbuhan bisa hidup, dan kita bisa mengambil kemanfaatan dari ternak, dari tumbuhan. Betul. Gitu. Alhamdulillah luar biasa. Udah, terima kasih nih. Sama-sama nih Kang. Hari ini kita membahas tentang sedekah, setiap detik berkah, tentang berkah lagi ya. Berkah. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk lagu berikutnya. Betul. Bikin lagu lagi Kang Mit. Terus berkarya. Ya, mudah-mudahan karyanya juga berkah gitu ya, insyaallah. Tapi kalau lagi kecil mah saya deh ketika mendengar berkah tuh besek ini berkat ya. Ini ya bungkusan isinya makanan. Ini berkat sih. Oh, pas ke sini mengerti, berkah itu kebahagiaan dari orang yang sedang mensyukuri sesuatu. Iya. Akhirnya memberikan kebahagiaan kepada orang yang hadir, yang mendoakan ini lima baliknya. Halalan thayyiban. Ya, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah mengajak nih di pergi kali ini bersama teman pergi yang nonton. Jangan lupa di subscribe. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Saya begitu deh. Kadang suka suka dengan sendirinya gitu inisiatif gitu. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Mudah-mudahan komen juga ini bisa ada masukan-masukan. Betul. Misalkan nanti deh jangan hanya di mobil saja, di kereta misalkan. Wah, keretanya kudu bolak-balik. Boleh tuh, ide kreatif. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi nih buat teman-teman kreatif dari pergi dan teman pergi yang lain-lain. Ustadz Ude ternyata. Ustadz Deden Nugraha ini teman lama saya, bertemu dari tahun berapa ya dia, akhirnya bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya berkah, amin. Doakan saya juga sehat dan semuanya juga sehat, amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran untuk Kang Ebit Bid'ah. Sama-sama. Sebelum nanti saya closing ya, saya mau ngasih dulu ini kesimpulan ya. Jadi berkah itu adalah anum wa ziyada, tumbuh dan bertambah. Keberkahan itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan terhadap sesuatu.
sehingga apa yang dimiliki dan apa yang diperoleh semakin berkembang dan semakin bertambah besar manfaat kebaikannya. Nah, yo, BEAT to the beat, yo. Hari ini bersama Ustadz Deden Nugraha di acara Pergi Perjalanan Religi. Ayo, tengok kanan kiri supaya kita bisa memberikan yang terbaik di sini. Mabruk TV, jangan lupa di subscribe channelnya, yo. Ustadz Deden Nugraha, kita akan ngobrol-ngobrol apa, pokoknya tema sebaik-baiknya tema. Ya, Indonesia, seluruh dunia nonton acara ini setiap jam 5 sore di bulan Ramadan. Ustadz Deden Nugraha akan membahas tentang sesuatu yang bisa membuat kita tambah kebaikan. BEAT to the beat, yo. Sign out. Marhaban Syahrusia.